dan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat Maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian akhlak. Halaman 10 di bawah ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yawmal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Yang terlebih hampir kamu daripadaku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berfikir. Dua sifat kenabian, yakni lapar dan banyak berfikir. Lapar tidak identik dengan miskin ya. Miskin kalau gara-gara miskin dia lapar karena tak dapatnya makanan lah. Tapi lapar ada fadilat. Para anbiya wal mursalin membanyakkan lapar bukan karena miskin, melainkan suatu rumus daripada para arifin, orang-orang yang bermakrifah, arifin, orang-orang yang baik pengenalannya kepada Allah, bahwa rumusnya lapar itu memudahkan untuk berjalan kepada Allah. Kebalikannya kenyang itu menyulitkan salikin berjalan kepada Allah. Itu rumus umum. Oleh karenanya dalam mempraktikkannya itu para mursyid dalam membimbing jamaahnya bersuluk, mereka melarang memakan yang banyak menguatkan syahwat. Di samping makanannya sedikit saja, ditambah tidak memakan yang berdarah atau yang tumbuh dari yang berdarah, karena di sana lebih banyak lebih banyak gizinya barangkali, sehingga menguatkan syahwat. Syahwat bukan seksual saja, tapi syahwat segala keinginan untuk menjauhi zikrullah, itu syahwat. Jadi siapa yang lebih banyak lapar, dalam kurung tanda kutip banyak puasa atau banyak membatasi dirinya dari makan yang berdarah, siapa yang membanyakkan lapar, satu. Yang kedua, siapa yang membanyakkan tafakkur. Tafakkur adalah satu bahagian daripada zikrullah. Karena tafakkur adalah hakikat zikrullah. Tidak ada zikrullah tanpa tafakkur. Tapi tafakkur bahagian daripada zikrullah. Jadi sentiasa berzikir kepada Allah, itu orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat.
Dan pada satu riwayat yang terlebih afdal kamu pada Allah derajatnya pada hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Ta'ala. Banyak hadis yang menceritakan itu, hanya 2 riwayat saja disebutkannya. Satu disebutkannya teks matannya, satu tidak, maknanya saja disebutkannya. Karena kitab ini, natijah kitab ini adalah ini kitab beramal, bukan ini kitab nas atau hujjah. Kalau ini kitab nas atau hujjah, setiap hadis harus disebutkan an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, karena itu kitab nas, kitab dalil. Tapi kitab-kitab amalan langsung kepada natijahnya, kepada maksud, supaya tidak membuat kitab lebih tebal. Di hadis yang lain seperti itu, yang terlebih afdal kamu pada Allah derajatnya di hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak berfikir, tafakkur kepada Allah, berfikir pada Allah. Tengok teksnya, berfikir pada Allah, bukan banyak berfikir pada selain Allah, bukan, banyak berfikir pada Allah. Kata Miqdad bin Al-Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mendengar aku akan dia berkata, apa itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih 1 saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Maka mendengar aku akan dia berkata, apa di situ tulisannya? Tak nampak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih 1 saat itu terlebih afdal, tafakkur 1 saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku dengarkan dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir 1 saat itu terlebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu. Dua-dua betul kata Nabi. Itu natijahnya ya. Tadi masuk aku kepada Miqdad, kata Miqdad, aku dapat dari Nabi. Berpikir satu waktu saja, tafakkur 1 waktu saja itu lebih afdal daripada ibadat setahun. Masuk lagi dia kepada Ibnu Abbas, pergi kepada Ibnu Abbas. Si Ibnu Abbas itu siapa itu? Orang yang pernah didoakan Nabi 2 kali agar baik menafsirkan Al-Quran. Maka sepakatlah ulama ahlus sunnah wal jamaah, penafsir terbaik di dunia ini adalah Ibnu Abbas, karena pernah didoakan Nabi. Yang lain baik, tapi tak sampai pernah didoakan Nabi. Yang ini pernah didoakan Nabi. Pergi dia kepada Ibnu Abbas, maka aku dengarkan dia berkata, kata Nabi, tafakkur 1 saat terlebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Tafakkur, apa tadi yang difikirkan? Allah, bukan memikirkan makhluk Allah. Allah, zat yang maha, yang laisa kamitslihi, zat yang dia punya ini alam semesta ini. Itu yang difikirkan. Zat yang di dalam aturannya ini semuanya alam. Itu yang difikirkan. Zat yang berjalan ini semuanya di atas kehendaknya sahaja. Itu yang difikirkan. Itu mahal itu.
di akhirat. Bayarannya itu mahal itu. 1 saat setara beribadat sunat selama 70 tahun. Maka jangan mau rugi ya. Kalau sudah ada kaifiat berzikir, jalankan zikir di mana saja. Di waktu siang, di waktu malam, waktu ramai orang, waktu sendiri, terus berzikir. Jangan mau rugi. Karena ini umur ini teruslah ini mengempes, tak pernah berhenti. Sampai apa? Sampai habis. Macam mana mudanya pun awak, macam mana sehatnya pun awak, tetaplah itu mengempes sampai habis. Itulah umur kita ini. Oleh karenanya dibagi tahu Nabi kiat berbekal ke akhirat. Karena di akhirat tak ada cerita cukup. Jangan lewatkan waktu tanpa berzikir kepada Allah. Itulah yang dilatihkan orang di tariqat apa saja yang mu'tabarah, itulah dia. Bukan nak cari kesaktian. Kalau Allah kirimkan kesaktian kepadamu, itu adalah ujian Allah. Bagi talibin itu ujian Allah. Bagi orang yang arifin, yang dah faham dia bahwa itu ujian, diubah namanya. Itu hiburan Allah, nikmat, diubah namanya. Kenapa berubah? Karena tak jatuh lagi dia gara-gara itu. Kalau kita yang awam, karena bisa kita jatuh gara-gara itu, maka tabalkan pada dirimu. Apapun yang datang merupakan bahagian daripada kemuliaan, kebolehan, apa-apa, ini ujian padaku. Ini ujian padaku. Kadang-kadang dikirimkan Allah ujian. Berzikir kita apabila kita ikhlas, serius, ikhlas, didatangkan Allah ujian. Ujiannya yang selama ini kita tak punya. Tahu-tahu sekarang punya suatu kebolehan atau ketinggian. Ingatkan, Anda sedang diuji Allah. Jalan teruskan jalanmu. Jangan mampir di situ. Itu pakailah sebagai nikmat yang dititipkan Allah dalam perjalananmu. Seperti kita menjalani sebuah perjalanan yang jauh, di tengah jalan kita menjumpai pemandangan yang indah. Penduduk kampung berehat sebentar, mereka kasih buah, mereka kasih makanan. Di kampung yang berikutnya berehat sebentar, beramah tamah, bersaudara, berkawan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita ke sebuah tempat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Berfikir, tafakkur, zikir dengan hadir hati 1 saat, 1 kali saja, itu lebih besar pahalanya daripada beribadat sunat 70 tahun. Kemudian masuk aku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khabarkan dia dengan demikian itu, maka sabdanya, benar mereka itu seru olehmu. Akan mereka itu bagiku, maka aku serukan mereka itu. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Hurairah daripada fikirnya. Maka sembah ia, fikirku pada kejadian 7 petala langit dan bumi. Maka sabdanya, fikir engkau itu afdal daripada ibadat setahun. Dan sabdanya, turun atasku ayat Quran. Kata Rasulullah, turun atasku ayat Quran, kerugianlah
bagi barang siapa membaca akan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Aku diturunkan Allah Quran kepadaku, kata Nabi, dan dah aku sampaikan pada kamu, kata Nabi. Apabila ada kamu baca tapi tak kamu ambil faham dari dalamnya, rugilah kamu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran hendaklah kita baca. Di tahap pertama kita tengok terjemahannya supaya hidup hati, tapi belum mengamal. Kalau hendak mengamal dari ayat itu, hendaklah bertanya kita kepada ulama. Bertanya kepada ulama dalam mengamalkan ayat setara dengan membaca kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf. Dan pada satu riwayat, kerugianlah bagi orang-orang, kerugianlah baginya diulang-ulang dengan dia 10 kali, yaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu diulang-ulang Nabi 10 kali. Dalam mendidik sahabatnya begitu, diulang-ulang 10 kali. Fahamlah sahabat, ayat itu ayat penting, isyarat Allah yang amat penting. Kalau tak diulang 10 kali. Artinya bahwasanya pada menjadikan 7 petala langit dan bumi dan bersalah-salahan siang dan malam, maksudnya pergantian siang dan malam, itu beberapa tanda, yakni atas kamal kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tiada dijadikan dia sia-sia jua. Kemudian bertanya Nabi, itu pertanda bagi orang berakal. Mau saja memikirkan pergantian siang dan malam, itu orang yang berakal sudah sampai pada pencipta. Dari segi nazar, belum dari rohnya, dari nazar, fikrah. Tapi fikrah itu karena ayat, jalan fikrah itu berjalan, nampaknya Allah. Kalau Anda rajin di depan internet, tonton film Harun Yahya, www.harunyahya.com. Tengok situsnya. Nanti situs itu Anda jumpai berbahasa Turki. Di sebelah kanan kolom atas ada pilihan bahasa, pilihlah bahasa Indonesia. Nah, baru klik. Anda dihadapkan dengan 50 keping CD yang siap di-download free download. Pilihlah di situ di antara 50 itu judulnya berfikir mendalam. Apa judulnya? Berfikir mendalam. Nanti Anda akan disuruhlah menonton film 1 jam, video 1 jam. Judulnya tadi apa? Berfikir mendalam. Ini kalau ada Android lah, kalau HP center tak payah. Tontonlah di situ. Ini yang dimaksud. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Di alam semesta ini kalau mau merenungi, ini banyak di sini tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangankan langit bumi, diri kita ini dikuasai Allah. Siang malam diaturnya kemana dia mau. Nanti Anda akan dibantu oleh film itu. Film itu film dokumenter. Film itu film yang paling dibenci oleh kafir di barat. Karena film-film situs itu banyak mengislamkan para profesor di barat. Masuk Islam diam-diam. Ada yang berani terang-terangan, kebanyakan diam-diam. Karena kebenaran tak bisa dibuang. Orang makin pintar, makin nampaknya kebenaran. Situs itu.
Siapa tak menengok situs itu padahal dia sering di internet, rugi dia. Tapi Ustaz banyak yang bilang itu situs sesat, apa Wahabi, Syiah, apa segala macam. Jangan dengarkan itu. Itu cara barat agar kita tidak masuk di dalam situs, tak menontonnya. Baik. Mana tadi? Kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada fikirnya. Maka sembahnya, fikirku pada mati dan huru haranya. Maka sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pikir engkau itu afdal daripada ibadat 70 tahun. Maka tiada berlawanan dua hadis itu karena bersalah-salahan pada fikirannya. Ditanya Nabi Ibnu Abbas, "Hei Ibnu Abbas, kalau kau berzikir tafakkur satu saat, yang kau fikirkan itu apa?" Yang kau pikirkan mati dengan segala keadaannya. Mati dengan segala keadaannya, itu yang kupikirkan ya Rasulullah. Oh, kalau itu yang engkau fikirkan, sekali berfikir satu saat, satu detik waktu, itu setara dengan ibadat 70 tahun. Jadi kualitasnya lebih tinggi. Kalau yang difikirkan alam semesta, lalu nampaknya di situ kehebatan Allah, teknologi Allah mengatur alam semesta, itu pun sudah berpahala, setara dengan setahun. Tapi kalau yang difikirkannya akhirat, padahal dia belum pergi ke akhirat, hanya deteksi dini dari hadis-hadis, ayat-ayat yang dibacanya, itulah yang menjadi modalnya mempercayai, meyakini akhirat. Itu lebih mahal. Sekali berfikir setara dengan ibadah 70 tahun. Masuk, itulah dia di antaranya. Karena yang kita kerjakan tuh salah satu kaifiat zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah adalah matikan dirimu sebelum mati. Apakah masuk itu? Masuk. Karena matikan dirimu sebelum mati, orang itu sedang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udda nafsaka fil mauta." Catitkan dirimu di barisan orang yang mati. Catitkan dirimu, golongkan dirimu, bikin engkau seolah-olah saat ini giliran mau mati. Engkau belum mati, tapi bikin perlakuanmu kepada dirimu seperti perlakuan orang kepada diri orang yang sudah mati. Perlakuan orang kepada orang yang sudah mati macam mana? Diangkatnya ke bilik air, dimandikannya, kembali ke sini, dikafaninya, kemudian disolatkannya, dihantarnya ke kuburan, dikuburkannya, didoa-doanya, balik dia. Itulah perlakuan orang pada orang yang sudah mati. Bikin dirimu seperti orang yang sudah mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salah satu kaifiat zikir di dalam Thariqah Naqsabandiyah diamalkan. Anggap diri mati, walaupun permanen pelaksanaannya itu bukan pada muqaddimah thariqah seperti yang sudah kita jalankan, tapi permanen pelaksanaannya itu ada pada suluk, pada suluk. Anggap dirimu mati, kemudian ya matilah. Macam mana rupanya orang mati? Orang mati tetap melihat, tetap mendengar, perasaannya tetap sensitif, macam kita di dunia tetap sensitif. Kalau anak-anaknya lalu lalang, tak ada sedih, tak ada menangis, tahu dia, tersinggung dia, sensitif, sama seperti hidup. Kalau anaknya lalu lalang, tengkar-tengkar masalah harta, padahal baru mati dia, tahu dia, dengar dia. Udda nafsaka fil mauta.
bikin dulu dirimu mati. Mereka mandikan, mereka solatkan, mereka antar. Kemudian Nabi membagi tahu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulisnya di dalam kitabnya Ar-Ruh, dikumpulkannya hadis-hadis Nabi tentang perkara itu. Nabi membagi tahu sebelum hilang dari pendengaran si mayit suara telapak kaki orang yang pulang dari mengurusi dia, menanam dia, menguburkan dia, sampailah di hadapannya dua petugas. Sudah tahulah kita hadis sahih, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Itu semuanya yang menjawab itu iman waktu di dunia, amal saleh. Jadi itu salah satu daripada mengingat maut. Baik, kita lanjut. Mana tadi? Kata Ibrahim bin Idham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Pertama, fikir pada segala kejadian Allah. Maksud kejadian Allah itu tuan-tuan, ciptaan Allah. Ini perbezaan lahjah bahasa ya. Jangan pula awak fikir kejadian Allah macam mana kejadian Allah. Ciptaan Allah. Itu yang paling mahal bayarannya di akhirat. Memikirkan ciptaan Allah. Dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, yaitu hal ulama. Dan kedua, fikir pada segala yang halus-halus dan yang indah-indah daripada kejadian Allah, yang halus-halus, yang sir dari ciptaan-ciptaan Allah, itu lebih mahal lagi harganya di akhirat. 2. Dan kelebihan segala nikmatnya, dan yaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Dan ketiga, fikir pada segala amal karena menyucikan dia daripada campur, umpama riya, takabur yang membinasakan dia, kelakuan orang abidin. Jadi ada 3 macam yang disuruh kita fikirkan. Yang pertama, ini dia jamadat. Kalau bisa kita melihat kehebatan Allah dari sini, nampak pokok kelapa, iya pula kelapa ni hebatnya ini, dijadikan Allah dia, buahnya berguna, daunnya berguna, lidinya berguna, semua berguna. Bukan mainlah Allah menyetelnya ini. Padahal makanannya tanah. Tanah itu di sampingnya pokok pepaya. Tak ada pernah rasa kelapa itu pepaya itu. Ada pengaturan yang sempurna. Sama-sama menyedot saripati tanah. Sama-sama menyedot air. Sama-sama tumbuh, pelan-pelan tumbuh. Tapi ini sudah diatur sedemikian rupa. Tak pernah ketukar pokok cabai sama pokok pepaya. Tidak ada. Orang ni memikirkannya tuh, hebatnya engkau ya Allah. Ini semuanya kau buat atas kasih sayangmu ini kepada hambamu ini. Kalau engkau tak buat ini semuanya, kesusahanlah ini hambamu ini. Hebatnya kasih sayangmu. Ini orang ni tengah tafakkur. Dibayar ini di akhirat. Sekali titik tek, sekali titik tek, 1 titik waktu itu tek 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 tek, sekali titik waktu orang berfikir itu setara itu ibadah setahun. Mahal itu. Jadi jangan melongo-melongo, kosong, tengok ke belakang rumah kosong. Ngapain kosong? Isi dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa saja yang nampak, kalau mengagumkan dia, subhanallah. Begitu Allah mengajari kita, Al-Quran mengajari kita. Perkara-perkara yang mengagumkan,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Perkara-perkara yang mengagumkan, yang tak mampu otak tapi sudah dibentangkan Allah di depan otak, sebut subhanallah, subhanallah. Kalau segala sesuatu yang merupakan keputusan-keputusan, suka tak suka mesti ikut orang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu menyangkut putusan-putusan. Sukakah tak sukakah? Anak kita kalau lahir tampan, gagah, perkasa, suka tak kita? Suka. Kalau lahir jelek sekali, suka tak kita? Berat jawab dia. Suka tak suka, karena dia tahu ini putusan bos, putusan yang maha, dia sikapnya hanya satu saja, suka. Macam mana mengungkapkannya? Allah ajari kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu wahai yang punya alam semesta. Engkau punya ini semua. Diriku ini engkau punya, anakku ini engkau punya, hartaku ini engkau punya, kami ini semuanya engkau punya. Orang soleh ni engkau punya, orang kafir ni engkau punya, yang paling menolongi agama ni engkau punya, yang paling jahat kepada agama ni engkau punya. Engkau punya ini semuanya. Tidak ada yang cocok dicela bila dihadapkan kepada pemilik, yaitu engkau. Tak ada yang cocok dicela. Yang cocok semuanya dipuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dibayar mahal itu ya. Jangan kosong. Ketangkap ular besar. Hanya bisanya jarang ular sebesar ini. Itu jadi. Masya Allah. Tafakkur. Yang kedua tadi, yang mahal harganya, apa tadi? Yang halus-halus. Yang halus-halus ini bukan benda lagi tuan-tuan. Dia hissi. Dia bukan jamadat, bukan materi, tetapi nur. Mampu dia memahami makhluk Allah banyak di alam semesta yang halus. Apa itu? Rasa, bau, wangi. Wangi itu makhluk Allah yang halus. Bagaimana terlengkapinya dunia ini dengan adanya wangi? Anda pernah tak merenungi wangi? Mensyukuri nikmat yang bernama wangi. Jangan kira nikmat kecil wangi. Dah. Wangi nikmat besar. Kalau Allah cabut satu nikmatnya dari kehidupan makhluk ni yang bernama wangi, maka hambarlah kehidupan. Hambar. Makan durian tak ada wanginya. Makan kue ni tak ada wanginya. Jadi durian sama kue ni sama aja, tak ada wangi, tak ada. Macam mana? Laku lagi sop kambing sama gulai kari. Tak laku. Ada nikmat Allah yang halus-halus. Dia mampu melihat itu dan mampu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hebatnya engkau wahai Allah. Terima kasih wahai Allah. Terima kasih wahai Allah. Memang engkau ini Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak beribadat pun orang ni kau kasih juga rahmatmu, ni'matmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang ni lebih mahal bayarannya ya. Yang ketiga, yang terakhir tadi kata Nabi, yaitu fikir pada segala amal karena menyucikan daripada penyakit-penyakit batin. Ini lebih mahal. Ini lebih tinggi nilainya. Makanya karena ini lebih halus dari yang halus,
Makanya ulama kita membuat tertib acaranya, urut-urutannya. Ini dibikin nomor 3. Setelah diwajibkan kita belajar tauhid, fikih, baru yang ketiga ini, yang halus-halus. Penyakit batin ada di sini. Kenali, betul-betul kenal sehingga dapat mengendalikan. Di sini ada ujub, ada riya, ada takabbur, ada sum'ah, ada kazab di sini. Ini sudah di wilayah pelajaran thariqah. Ada kaifiat, ada cara para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, para wali-waliullah yang sudah mereka tuangkan di dalam kitab-kitab mereka, ada cara, kaifiat, itu yang dinamakan thariqah, jalan. Ada jalan-jalannya untuk mengenalinya, mengendalikannya, menekannya. Kita yang mengendalikan dia, bukan dia kendalikan kita. Di sini ini ada memang penyakit. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. In saluha fasaluhal jasadu kulluh, wa in fasada fafasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Di badan manusia itu ada segumpal darah beku, sudah hampir menjadi daging. Mudghah itu darah beku, tapi karena bekunya sudah lebih mirip kepada daging. Mudghah. Bila darah segumpal itu baik semua badan orang itu. Bila darah segumpal itu rosak semua badan orang itu. Ingat, kata Nabi, ala wahiyal qalb, itulah hati. Oleh karenanya, setelah, jangan terbalik-balik ya, setelah orang belajar dasar-dasar tauhid dan dasar-dasar fikih, wajib belajar thariqah atau tasawuf untuk ini, supaya bisa dia mengenali siapa dia yang sebenarnya, siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita merupakan tangan, kaki, mata, kepala, mulut, hidung? Dah, itu bukanlah kita. Kita adalah roh. Makanya tak bertangan pun orang masih bagus dia. Tak bertelinga pun orang masih bagus-bagus saja, mulia, terhormat. Tak berkaki, tak bermata, masih bisa mulia, terhormat. Masih. Tak berakal, tak bisa. Tak bisa terhormat. Orang pun tak teringat hendak memuliakannya, menghormatkannya, karena akalnya dah tak ada. Akal satu di antara sifat-sifat roh. Bukan itu saja roh, tapi satu dari sifatnya adalah akal. Nanti di dalam kajian takhassus thariqah akan kita bincang secara detail. Tapi gambaran umumnya, roh itu badan kita asli seperti lampu nih dia. Di badan ini, roh itu, fungsi roh di badan ini seperti lampu di dalam ruangan ini. Atau kalau mau dibesarkan seperti matahari di alam semesta. Matahari tugasnya mengapai? Menerangi. Tapi bukan itu saja kemampuannya, banyak lagi kemampuannya. Bisa mengapai matahari? Mengeringkan, menerangi, mengeringkan. Bisa mengapai lagi? Menyedot oksigen dari tumbuh-tumbuhan itu, mengirimkannya kepada manusia. Kalau tak ada matahari, oksigen tak keluar. Jadi yang diperlukan manusia tak ada. 3, apa lagi yang bisa matahari? Memasak, membikin solar, membikin itu, ini, carilah. Sepanjang dunia masih terbentang, akan bertambah ilmu Anda tentang itu, karena Allah tidak membatasi ilmu tentang alam semesta. Tahukah Anda
Matahari itu satu, tapi fungsinya banyak. Itulah perbandingan roh. Roh yang ditiupkan Allah ke pusat, ke tengah-tengah jantung manusia, itu satu, tapi ulahnya banyak. Di situ ada komponen yang berlapis-lapis. Salah satu ulahnya adalah roh at-tabi'i. Roh at-tabi'i ini kerjanya mau sedap-sedap, mau yang sedap-sedap, mau kenyang, mau menang, jangan capek, jangan terbelakang, jangan kecil. Paling besar aku, paling banyak bagianku, paling menang aku, paling di depan aku. Pokoknya yang apa itu? Itulah dia. Itu namanya roh tabi'i. Itu kalau tak dikenali obatnya, maka itulah warna hidup orang tuh. Macam manapun banyaknya duitnya, mau tambah banyak, kurang banyak lagi. Mau kurang, karena memang itu ada di dalam. Tapi arifin, orang-orang yang arifin, yang bermakrifat kepada Allah, mereka tahu itu bukan satu-satunya rohku. Itu satu dari beberapa sifat rohku. Dan sifat yang itu bukan membawaku kepada Allah, tapi membawaku jauh dari Allah. Ini ada lagi sifat rohku yang selain itu. Apa itu? Namanya roh latifah rabbaniyah. Itu kemauannya mau beribadat saja, mau taat saja kepada Allah, tak suka kepada maksiat. Karena roh itu ingat dia saat dibayat Allah, dia dulu menjadi hamba. Alastu bi rabbikum, percaya kau aku ni Tuhanmu? Itu di alam roh dulu. Qalu bala, ya engkau Tuhanku. Itu roh yang itu ada juga di sini. Kalau itu yang dibawa beribadat, itu memang maunya beribadat. Kalau dibiasakan berkawan sama itu, tinggalkan yang tabi'i tadi. Tabi'i tadi tak dapat angin dia. Tak dapat angin. Kalaupun kecolongan orang tu sesekejap saja jatuh orang tu, pas tu bangkit dia balik, ingat dia. Tidak. Ini roh tabi'i, tak boleh diikutkan ini. Nah, yang ketiga nih yang dimaksud Nabi ini, orang yang bertafakkur, berfikir, zikir di lisan, zikir di kepala, namanya itu tafakkur. Kalau yang difikirkannya itu apa yang merosakkan dirinya, lalu menyelamatkan diri dia dari situ, maka itu zikir yang tertinggi. Jadi mempelajari tasawuf, mempelajari pelajaran yang tertinggi. Karena mempelajari tasawuf, mempelajari penyakit-penyakit yang 10 yang dah lewat kita belajar ya. Penyakit-penyakit yang 10, penyakit batin yang 10. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah